Halo para generasi pembelajar, hari ini kita akan belajar mengenai Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno terletak di Jawa Tengah. Istilah Mataram kuno digunakan untuk membedakannya dengan Kerajaan Mataram Islam yang berkembang pada abad ke-16. Dapunta Sailendra dari Sriwijaya memerintahkan Sana untuk memerintah Mataram. Urutan Raja Mataram kuno yaitu ada Sana, dilanjutkan Sanjaya, Rakai Panangkaran, Samaratungga, Rakai Pikatan, Dyah Lokapala, Dyah Balitung, Daksa, Tulodong, dan yang terakhir adalah Raja Wawa. Di Kerajaan Mataram, Hindu dan Buddha berkembang bersama. Namun, pada masa pemerintahan Samaratungga timbul permasalahan sehingga terjadilah perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan yang beragama Hindu dan keluarga kerajaan yang beragama Buddha. Keluarga yang beragama Hindu menguasai daerah Jawa bagian utara, sedangkan yang beragama Buddha menguasai bagian selatan. Perpecahan berakhir dengan menikahnya Pangeran Rakai Pikatan dari keluarga Hindu dengan Pramodawardhani dari keluarga yang beragama Buddha. Rakai Pikatan kemudian dijadikan sebagai Raja Mataram kuno menggantikan Raja Samaratungga. Setelah Samaratungga wafat, anaknya Balaputradewa memberontak dan berebut kekuasaan dengan Rakai Pikatan. Balaputradewa membangun benteng pertahanannya di Jawa bagian selatan, atau yang saat ini kita kenal dengan Candi Ratu Boko. Dalam pertempuran ini, Balaputradewa harus mengakui keunggulan Rakai Pikatan, sehingga ia melarikan diri ke Sriwijaya. Kenapa ke Sriwijaya ya? Nah, sebenarnya Balaputradewa ini merupakan putra dari Dewi Tara, yaitu putri dari Sriwijaya dan Raja Samaratungga. Sehingga ketika ia kalah, ia kembali ke Sriwijaya. Masih ingat dengan cerita Sriwijaya? Ya, Balaputradewa inilah yang nanti bisa mengantarkan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Dyah Balitung. Pada masanya pula juga diperkirakan pembangunan Candi Prambanan dimulai. Pada abad ke-9, Mataram kuno mulai mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Mataram kuno mulai mengalami kehancuran. Mataram terletak di antara beberapa gunung berapi aktif seperti Merapi, Sumbing, Sindoro, dan Merbabu. Perlu diingat bahwa kemampuan mitigasi atau penanganan bencana pada waktu itu masih sangat terbatas, sehingga ketika terjadi letusan gunung berapi, Kerajaan Mataram belum mampu menanganinya, yang pada akhirnya bencana ini berhasil memporak-porandakan Kerajaan Mataram. Sebab yang kedua adalah ancaman dari musuh, yaitu dari Kerajaan Sriwijaya. Pada akhirnya, Mataram menjadi wilayah kekuasaan Sriwijaya. Melemahnya Mataram mendorong Pusendo untuk memindahkan pusat pemerintahan Mataram ke Jawa bagian timur atau daerah Tamulang. Nah, mulai dari sini, maka Kerajaan Mataram dirubah namanya menjadi Medang Kamulan dan dipimpin oleh dinasti yang baru disebut dengan Dinasti Isyana. Masa pemerintahan dinasti Isyana diawali dari pemerintahan Empu Sendo, dilanjutkan Sri Isyana Tunggadewi, kemudian ada Makutha Wangsawardhana, dilanjutkan Dharma Wangsa Teguh, dan juga ada Airlangga. Raja Airlangga mampu membangkitkan kembali kehidupan perekonomian masyarakat. Ia juga mampu menjalin hubungan dengan Sriwijaya. Bahkan ia membantu Sriwijaya waktu Sriwijaya menghadapi serangan dari Chola Mandala. Menjelang akhir pemerintahannya, Airlangga menyerahkan kekuasaannya pada putrinya Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Namun, putrinya itu menolak dan memilih untuk menjadi seorang petapa dengan nama Ratu Giri Putri. Airlangga memerintahkan Empu Barada untuk membagi dua kerajaan. Kerajaan itu dibagi menjadi Panjalu dan Jenggala.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya yang lahir dari selir. Kerajaan Panjalu di sebelah barat diberikan kepada putra bungsunya bernama Samarawijaya atau Jayawarsa dengan pusat pemerintahan di Daha atau Kediri. Sedangkan Kerajaan Jenggala di sebelah timur diberikan kepada putra sulungnya bernama Panji Garasakan atau Jayarana dengan pusat pemerintahan di Kahuripan. Dengan terpecahnya Kerajaan Mataram menjadi dua ini, maka berakhirlah masa pemerintahan Kerajaan Mataram atau Medang Kamulan. Jangan berhenti belajar ya, sampai jumpa.